Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Kartono dan Bu Awan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait integral garis. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari Skaleviana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 073. Lalu ada Nisrina Khoridatun Nabilah dengan 3 digit NIM terakhir 092. Dan saya Akila Fatin dengan 3 digit NIM terakhir 094. Pembahasan kali ini ada lintasan, integral garis di bidang, integral garis di ruang, sifat-sifat integral garis, serta integral garis bebas lintasan. Yang pertama ada lintasan. Sebelum membicarakan integral garis, terlebih dahulu akan dibahas kurva, kurva mulus, lintasan, dan orientasi suatu lintasan. Yang pertama lintasan. Kurva atau lengkungan C di bidang datar dapat dinyatakan dalam bentuk parameter yaitu dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A. X dan Y kontinu pada selang tertutup A, B. Kurva C disebut kurva mulus jika X aksen dan Y aksen kontinu pada selang tertutup A, B. Definisi fungsi f pada selang tertutup A, B untuk semua himpunan bilangan real disebut kontinu bagian demi bagian jika terdapat partisi P sama dengan X0, X1, X2, hingga Xn dari selang tertutup A, B, sehingga f kontinu pada selang terbuka Xi, Xi-1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, hingga N. Berdasarkan definisi tersebut, kurva C disebut kurva mulus bagian demi bagian jika di dalam X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Untuk T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, berlaku X aksen dan Y aksen kontinu bagian demi bagian pada selang tertutup A, B. Kurva mulus bagian demi bagian disebut lintasan. Pada kurva C dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, untuk T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, titik XA, YA disebut titik pangkal kurva C dan XB, YB disebut titik ujung kurva C. Selanjutnya integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, GT dan HT kontinu di T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, G aksen T dan H aksen T kontinu di T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, dan PXY suatu fungsi yang terdefinisi di C. Nah, maka di sini akan ada kurva yang kita jadikan batas. Maka fungsinya akan kita ganti dengan fungsi T. Nah, kita lihat definisinya yaitu integral PXY dx ditambah QXY dy dengan batas C. Nah, maka di sini variabelnya itu masih X dan Y serta dx dy. Nanti akan kita rubah dengan variabel T. Selanjutnya ada integral garis di bidang. Misalkan persamaan parameter kurva mulus C di bidang X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, maka persamaannya yaitu integral PXY ds
dengan batas C sama dengan integral P xt, yt dikali akar dari X aksen T kuadrat plus Y aksen T kuadrat dt dari A sampai B. Maaf, ini kurang siku. Lalu, integral garis di ruang. Misalkan persamaan parameter kurva mulus C di ruang, X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan ZT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, maka didefinisikan sebagai integral P X Y ds dengan batas C sama dengan integral P xt, YT, ZT dikalikan dengan akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat dt dari A sampai B. Mohon maaf, kurung siku lagi. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat integral garis. Jika Px kontinu di C, maka integral Pxy dx dengan batas C dan integral Pxy dy dengan batas C akan ada. Maka ini ada nilai integralnya dan kita bisa mendefinisikannya kedua integral ini dengan yang pertama. Yang pertama yaitu integral Pxy dx dengan batas C sama dengan integral P GT HT dikali Q aksen T dt dengan batas A sampai B. Nah, sedangkan yang kedua, integral PX YDY dengan batas C sama dengan integral P GT HT dikali G aksen T dt dengan batas A sampai B. Untuk selanjutnya, sifat yang kedua, integral PX YDX dengan batas A sampai B sama dengan negatif integral Px YDX dengan batas B sampai dengan A. Nah, di sini ada perubahan batas dari A sampai ke B. Kalau kita negatifkan, maka menjadi B sampai A. Jadi, perubahan arah lintasan pengintegralan mengubah tanda integral garisnya. Kemudian sifat yang ketiga, jika Pxy dan Qxy kontinu di C, maka integral Pxy dx dengan batas C ditambah integral Qxy dx dengan batas C sama dengan integral Pxy dx ditambah Qxy dx dengan batas C. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu hitunglah integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas titik 0,3 sampai titik 2,4. Ini sepanjang A parabola X sama dengan 2T, Y sama dengan T kuadrat ditambah 3. Untuk penyelesaiannya, diketahui X sama dengan 2T. Ini ekuivalen dengan dx sama dengan 2 dt. Kemudian yang Y. Y ini sama dengan T kuadrat plus 3. Sehingga dy sama dengan 2t dt. Nah, pada titik 0,3 kita tahu bahwa 0-nya itu x dan 3-nya itu y. Sehingga x sama dengan 2t ekuivalen dengan 0 sama dengan 2t. Ekuivalen dengan t sama dengan 0. Kemudian karena y-nya 3, maka y sama dengan t kuadrat plus 3 ekuivalen dengan 3 sama dengan t kuadrat plus 3. Ekuivalen dengan t sama dengan 0. Kemudian
pada titik 2,4 X sama dengan 2T. Ini ekuivalen dengan 2 sama dengan 2T karena di sini titiknya X-nya itu sama dengan 0. Ini kemudian ekuivalen dengan T sama dengan 1. Kemudian pada Y, karena Y-nya 4, maka Y sama dengan T kuadrat ditambah 3 ekuivalen dengan 4 sama dengan T kuadrat ditambah 3. Ini diperoleh T sama dengan plus 1 atau negatif 1. Maka dengan mensubstitusikan yang telah kita dapatkan, diperoleh integral 2T kuadrat plus 3 ditambah 2T kuadrat 2dt ditambah 3 dikali 2T dikurangi T kuadrat plus 3 2T dt dengan batas negatif 1 sampai 1. Ini sama dengan integral negatif 2T pangkat 3 ditambah 24T kuadrat dikurangi 6T ditambah 12 dt dengan batas negatif 1 sampai 1. Kemudian kita integralkan ft-nya, diperoleh negatif T pangkat 4 per 2 ditambah 8T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat ditambah 12T dengan batas negatif 1 sampai 1. Kemudian kita substitusikan negatif 1 dan 1-nya, diperoleh negatif 1 pangkat 4 plus per 2 ditambah 8 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 12 dikali 1 dikurangi negatif 1 pangkat 4 per 2 ditambah 8 negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 12 dikali negatif 1. Kemudian kita hitung, diperoleh 33 per 2 dikurangi negatif 47 per 2 sama dengan 80 per 2 sama dengan 40. Baik, untuk soal yang kedua, ini masih nomor 1 ya, tapi subsoal yang B. Untuk soalnya, hitunglah integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas titik 0,3 sampai titik 2,4 sepanjang garis lurus dari 0,3 ke 2,3 dan kemudian dari 2,3 ke 2,4. Penyelesaiannya, pada garis lurus dari 0,3 ke 2,3 diperoleh y sama dengan 3 sehingga dy-nya sama dengan 0. Maka diperoleh integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 6 plus x kuadrat dx ditambah 0 dengan batas 0 sampai 2 ini ekuivalen dengan 6x ditambah x kuadrat per 3 dengan batas 0 sampai 3. Mohon maaf 0 sampai 2 ya. Kemudian kita substitusikan, diperoleh 6 dikali 2 ditambah 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 sama dengan 44 per 3. Kemudian pada garis lurus dari 2,3 ke 2,4. Ini kan kita peroleh kalau x-nya itu sama dengan 2 sehingga dx sama dengan 0. Maka diperoleh integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas 3 sampai 4.
sama dengan integral 0 ditambah 6 dikurangi y dy dengan batas 3 sampai 4. Kemudian diperoleh 6y dikurangi y kuadrat per 2 dengan batas 3 sampai 4. Kemudian kita substitusikan 4 dan 3-nya. Diperoleh 6 kali 4 dikurangi 4 pangkat 2 per 2 dikurangi 6 kali 3 dikurangi 3 pangkat 2 per 2. Kita peroleh 16 dikurangi 27 per 2 sama dengan 5 per 2. Jadi, diperoleh 44 per 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 103 per 6 atau sama dengan 17 1 per 6. Untuk contoh soal yang kedua, hitunglah integral C X pangkat 3 plus Y ds dengan C adalah X sama dengan 2T, Y sama dengan T pangkat 3. Untuk batasnya T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, diketahui X sama dengan 3T. Maka X aksen itu sama dengan 3. Kemudian diketahui Y sama dengan T pangkat 3, maka Y aksen sama dengan 3T kuadrat. Kemudian diketahui F, X, Y itu sama dengan X pangkat 3 plus Y, maka kita ubah menjadi FT, variabel menjadi T, diperoleh 3T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 sama dengan 27 T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 sama dengan 28 T pangkat 3. Dengan menggunakan rumus integral, yaitu integral C Px, Y ds itu sama dengan integral Pxt, Y t akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat dt dengan batas A sampai B, sehingga diperoleh integral C X kuadrat plus Y ds sama dengan integral 28 T pangkat 3 akar 3 kuadrat ditambah 3T kuadrat kuadrat T, sehingga diperoleh integral 84 T pangkat 3 akar 1 plus T pangkat 4 dt dengan batas 0 sampai 1. Sama dengan 84 integral T pangkat 3 akar 1 plus T pangkat 4 dt dengan batas 0 sampai 1, sehingga kita integralkan diperoleh 28 akar 2 dikurangi 4. Ini senilai dengan 25,59798. Kemudian contoh soal yang ketiga. Hitunglah integral C konjugat Z dz dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan T kuadrat ditambah IT. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui Z itu sama dengan T kuadrat plus IT, sehingga konjugat dari Z yaitu T kuadrat dikurangi IT. Untuk turunannya dari Z yaitu dz sama dengan 2T plus I dikali dt. Kemudian diketahui pula Z sama dengan 0. Ini berarti titiknya 0,0 sehingga T-nya itu sama dengan 0. Kemudian diketahui pula Z sama dengan 4 plus 2i sehingga titiknya 4,2 sehingga T sama dengan 2. Jadi T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Sehingga diperoleh integral T kuadrat dikurangi IT dikali 2T ditambah I dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral
2T pangkat 3 ditambah IT kuadrat dikurangi 2IT kuadrat ditambah T dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 2T pangkat 3 dikurangi IT kuadrat ditambah T dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan T pangkat 4 per 2 ditambah T pangkat 2 per 2 dikurangi IT pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 2. Sehingga dengan mensubstitusikan 2 dan 0 diperoleh 10 dikurangi 8 per 3i. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Definisi kebebasan lintasan. Kebebasan lintasan adalah integral garis dari suatu medan vektor F untuk suatu kurva C yang bernilai sama walaupun bentuk kurva berbeda, asal ujung-ujungnya tetap. Teorema A, teorema dasar untuk integral garis. Misalkan C kurva mulus potong-potong yang secara parametrik diberikan oleh R sama dengan RT dengan T-nya lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B yang dimulai di A sama dengan RA dan berakhir di B sama dengan RB. Jika F dapat didiferensiasikan secara kontinu pada suatu himpunan terbuka yang mengandung C, maka diperoleh integral C gradien FR dr sama dengan FB min FA. Maka berdasarkan teorema tersebut dapat kita buktikan dengan integral C gradien FR dr sama dengan integral dari A ke B gradien FRT dikali R aksen T dt sama dengan integral dari A ke B d per dt FRT dt sama dengan FRB min FRA sama dengan FB min FA. Maka terbukti bahwa integral C gradien FR dr sama dengan FB min FA. Selanjutnya, pada R3 atau pada dimensi 3 juga berlaku demikian. Apabila F fungsi 3 peubah dan C kurva ruang dengan titik awal A X1 Y1 Z1 dan titik akhir B X1 Y1 Z1, maka diperoleh integral C gradien FR dr sama dengan Fx2 Y2 Z2 min Fx1 Y1 Z1. Selanjutnya dipunyai contoh soal sebagai berikut. Tentukan integral C gradien FR dr dengan Fx YZ sama dengan cos X ditambah sin pi Y dikurangi X YZ dan lintasan yang menghubungkan titik A 1,0,2 ke B 2,1, negatif 1. Maka dapat kita selesaikan integral C gradien FR dr sama dengan Fx2 Y2 Z2 dikurangi Fx1 Y1 Z1 sama dengan F 2,1, negatif 1 dikurangi F1,1,2. Maka kita substitusikan ke persamaan, diperoleh cos 2pi ditambah sin pi dikurangi 2 dikali 1 dikali negatif 1 dikurangi cos pi ditambah sin 0 dikurangi 1 dikali 0 dikali 2, maka diperoleh 1 ditambah 0 ditambah 2 dikurangi negatif 1 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 4. Teorema B, kebebasan lintasan. Misalkan FR kontinu pada suatu hubungan tersambung terbuka D, maka integral garis integral C FR dr bebas dari lintasan jika dan hanya jika FR sama dengan gradien FR untuk suatu fungsi skalar F, yakni jika dan hanya jika F suatu medan vektor konservatif pada D. Kita dipunyai gambar sebagai berikut. Misalkan dari titik yang bawah mengarah ke titik akhir di titik C, lalu kemudian dari titik akhir mengarah lagi ke titik awal C2. Nah, berarti di sini kembali ke titik semula. Seperti yang kita ketahui, apabila vektor kembali ke titik semula, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya dapat kita buktikan teorema di atas, yaitu integral C gradien FR dr sama dengan integral C1 FR dr ditambah integral C2 FR dr sama dengan integral C1 FR dr dikurangi integral negatif C2 FR dr sama dengan integral C1 FR dr dikurangi integral C1 FR dr sama dengan 0. Selanjutnya untuk teorema yang C, misalkan F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK
dengan M, N, dan P adalah kontinu bersama-sama dengan turunan parsial tingkat pertamanya dalam suatu himpunan tersambung terbuka D dengan tanpa lubang. Maka F adalah konservatif jika dan hanya jika curl F sama dengan 0, maka berlaku do M per do Y sama dengan do N per do X, do M per do Z sama dengan do P per do X, do N per do Z sama dengan do P per do Y. Lalu untuk F sama dengan MI ditambah NJ, medan konservatif pada D jika dan hanya jika do M per do Y sama dengan do N per do X. Selanjutnya dipunyai contoh soal sebagai berikut. Periksa apakah fungsi berikut konservatif. Jika iya, maka tentukanlah potensial F-nya. Untuk yang pertama, F sama dengan 2x min 8y dikali I ditambah 4x min 3y dikali J. Untuk yang kedua, F sama dengan 9x kuadrat YI ditambah XYZ J ditambah x kuadrat Y kuadrat K. Untuk yang ketiga, F sama dengan 10x dikurangi 7YI dikurangi 7x min 2YJ. Maka dapat kita selesaikan sebagai berikut. Penyelesaian untuk yang pertama yaitu F sama dengan 2x min 8y dikali I ditambah 4x min 3y dikali J. Syaratnya yaitu do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Lalu kita misalkan terlebih dahulu M sama dengan 2x min 8y dan N sama dengan 4x min 3y. Sehingga akan ditunjukkan do 2x min 8y per do Y harus sama dengan do 4x min 3y per do X. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari do M per do Y sama dengan do 2x min 8y per do Y. Maka diperoleh nilainya yaitu min 8. Dan untuk do N per do X sama dengan do 4x min 3y per do X, diperoleh nilainya yaitu 4. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka F tidak konservatif. Akibatnya tidak memiliki fungsi potensial. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu F sama dengan 9x kuadrat YI ditambah XYZ J ditambah x kuadrat Y kuadrat K. Syaratnya yaitu curl F harus sama dengan 0. Curl F diperoleh dari nabla cross F. Di sini kita menggunakan determinan dari semua matriksnya. Dengan matriks I, J, K, do per do X, do per do Y, do per do Z, 9x kuadrat YI, XYZ, x kuadrat Y kuadrat. Di mana M-nya yaitu 9x kuadrat YI, lalu N-nya XYZ, dan P-nya x kuadrat Y kuadrat. Lalu di sebelah kanan kita butuhkan matriks bantu dengan matriks I, J, do per do X, do per do Y, 9x kuadrat YI, XYZ. Lalu kita dapat peroleh do x kuadrat Y kuadrat per do Y dikurangi do XYZ per do Z dikali I ditambah do 9x kuadrat Y per do Z dikurangi do x kuadrat Y kuadrat per do X dikali J ditambah do XYZ per do X dikurangi do 9x kuadrat Y per do Y dikali K. Lalu diperoleh 2x kuadrat Y dikurangi XY dikali I ditambah 0 dikurangi 2xy kuadrat dikali J ditambah YZ dikurangi 9x kuadrat dikali K. Lalu diperoleh hasilnya 2x kuadrat Y dikurangi XY dikali I dikurangi 2xy kuadrat dikali J ditambah YZ dikurangi 9x kuadrat dikali K. Jadi F bukan medan vektor yang konservatif. Akibatnya kita tidak dapat memiliki fungsi potensialnya. Untuk yang selanjutnya, penyelesaian yang ketiga, F sama dengan 10x min 7y dikali I dikurangi 7x min 2y dikali J. Syaratnya yaitu do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Misalkan M sama dengan 10x min 7y dan N sama dengan 7x min 2y. Sehingga akan kita tunjukkan
do 10x min 7y per do y harus sama dengan do 7x min 2y per do x. Maka kita cari nilai dari do m per do y sama dengan do 10x min 7y per do y, diperoleh nilainya yaitu negatif 7. Lalu kita cari juga do n per do x sama dengan do 7x min 2y per do x sama dengan negatif 7. Karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka f-nya konservatif. Akibatnya kita dapat mencari fungsi potensialnya. Selanjutnya kita perlu mencari fungsi potensialnya, yaitu dengan cara gradien f sama dengan fxi ditambah fyj. Fx-nya yaitu 10x min 7y, lalu fy-nya negatif 7x plus 2y. Lalu integral fx x, y dx sama dengan integral dari 10x min 7y dx. Lalu diperoleh hasil integralnya yaitu fx, y sama dengan 5x kuadrat min 7xy ditambah fy. Selanjutnya kita perlu mencari nilai fy-nya, yaitu dengan cara fy sama dengan do fx, y per dy, ekivalen dengan fy sama dengan d 5x kuadrat min 7xy ditambah fy per dy. Ekivalen dengan fy sama dengan 0 dikurangi 7x ditambah f aksen y. Lalu kita substitusikan nilai fy-nya sehingga ekivalen dengan negatif 7x plus 2y sama dengan negatif 7x plus f aksen y. Lalu ekivalen dengan f aksen y sama dengan 2y. Lalu ekivalen dengan integral f aksen y dy sama dengan integral dari 2y dy. Lalu diperoleh hasil integralnya yaitu fy sama dengan y kuadrat c. Lalu tadi telah kita peroleh fxy sama dengan 5x kuadrat min 7xy plus fy. Karena telah diperoleh fy-nya sama dengan y kuadrat plus c, maka dapat diperoleh untuk fungsi potensialnya yaitu fx, y sama dengan 5x kuadrat min 7xy ditambah y kuadrat ditambah c. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.